Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan, berikan kesehatan, kesempatan untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita, at-tafaqquh fid din, belajar agama, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kita sekalian di kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat. Dan sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita bersama membaca tafsir Juz' Am dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala atau As-Sa'di, yang beliau wafat pada tahun 1376 dalam tafsirnya. Dan kita telah masuk pada surat Al-A'la. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya, coba dibaca hingga ayat 13. Nanti kalau sampai, alhamdulillah. Ya, kalau belum selesai berarti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. 1 sampai 13. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Iya, jazakallah khair, barak fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la
Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Disucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang dia menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Fasawwa itu menciptakan, ya khalaqa itu menciptakan, kemudian fasawwa yaitu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang dia itu menentukan kadar itu masing-masing, dan juga fahada yaitu dia memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan dia yang menumbuhkan rerumputan. Itu mar'a itu tempat untuk digunakan untuk merumput, sehingga disebut mar'a atau rerumputan itu sendiri. Faja'alahu tha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanukri'uka fala tansa, kemudian Allah, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Sanukri'uka yaitu membacakan, Allah Subhanahu wa taala akan membacakan Al-Quran kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan kecuali jika Allah menghendaki, sungguh dia mengetahui yang terang, itu yang tampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan terlebih kebahagiaan di akhirat. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka, itu orang kafir, maka akan menjauhinya, akan menjauhi dari peringatan. Alladzi yaslan narul kubra, itu orang-orang atau orang yang akan masuk ke dalam api yang besar, yaitu api neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia di sana tidak akan mati, tidak pula hidup. Maka ini yang kita baca, yang kita melihat waktu dari apa yang nanti kita lihat. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dari tafsir Sa'di rahimahullah taala, kami akan sebutkan tentang surat Al-A'la. Bahwasanya surat Al-A'la ini juga selain surat Al-A'la juga dinamakan dengan surah, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Ini nama lain dari surat Al-A'la itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Dan ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, tatkala Mu'ad bin Jabal mengimami manusia, kemudian kemudian beliau mengimami manusia dengan bacaan yang panjang, dan riwayat ini dalam Bukhari Muslim. Sebagaimana sebagian antum mungkin sudah pernah mendengar hadis ini, itu membaca surat Al-Baqarah dan seterusnya. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, yaitu afatan anta ya Mu'ad, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad, Iqra wasyamsi wa duhaha. Itu bacalah wasyamsi wa duhaha. Ini surat apa? Asyam. Kemudian apa? Wadduha atau surat Ad-Duha. Wal laili idza saja atau surat Al-Lail. Kemudian wasabbihisma rabbikal a'la. Sehingga di sini penamaan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini nama lain dari apa? Sabbihisma rabbikal a'la, atau nama lain dari surat Al-A'la. Dan juga di sana dapat
terdapat dari hadis Bara' bin Azib dalam riwayat Imam Bukhari, ya juga disebutkan qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di antara keutamaan atau kekhususan dari surat Al-A'la ini, bahwasanya Rasulullah SAW ya membacanya di rakaat pertama, yaitu pada sholat apa? Sholat Jum'ah kan? Ya, ini di antara kekhususannya. Ya, pada sholat Jum'ah itu rakaat pertama dengan ya surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la, ataupun di sholat Id, ya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini di antara ya keutamaannya. Dahulu Rasulullah SAW ya dari sahabat Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu ta'ala anhuma, ya bahasanya dahulu Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW yaqra fil idain. Beliau membaca pada dua Id, wa fil Jum'ah ya dalam salat Jum'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ya surat Al-A'la. Ya, kekhususan dari surat Al-A'la. Dan juga ya dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu kana yaqra fi salatil jumu'ah, yaitu bisa bihisma rabbikal a'la dan wahal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, maka ini di antara keutamaannya. Begitu pula di antara keutamaannya bahasanya Rasulullah SAW membaca dengannya di rakaat pertama dari apa? Dari dua rakaat. Yaitu apabila menjadikan sholat witir. Ya, dua rakaat, kemudian satu rakaat. Yaitu dua rakaat. Rakaat yang pertama membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dua rakaat. Kemudian nanti kalau satu rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Ya, itu di antara ya keutamaannya. Kemudian di antara penjelasan ya apakah surat Al-A'la ini Makkiyah atau Madaniyah, di sana ada yang menyebutkan bahasanya surat Al-A'la adalah Makkiyah. Ya, disebutkan ya tidak ada perbedaan di antara ulama ya bahasanya apa? Surat Al-A'la ini ya adalah Makkiyah. Ya, tetapi pendapat yang lain bahwasanya ini adalah pendapat jumhur. Jadi tidak ya ada ijma. Kalau ijma itu sepakat ya bahwasanya surat Al-A'la itu adalah Makkiyah. Tapi di sana ada yang menyebutkan juga bahwasanya ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Kemudian di antara maksud atau tujuan dari surat Al-A'la ini ya bahwasanya di dalam surat Al-A'la terdapat ibrasu janibi adimin min ni'amilai ta'ala allati la tuhsa. Yaitu di dalam surat Al-A'la terdapat ya penampakan sisi dari agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, yaitu tidak terbilang. Itu banyaknya nikmat-nikmat Allah sebagaimana yang kita telah baca tadi, ya telah kita baca dan telah kita sebutkan ya terjemahnya. Kemudian ya termasuk dari paling penting pembahasan dalam surat Al-A'la bahwasanya dalam surat Al-A'la terdapat istiftah ya permulaan surat bitanzihillahi ta'ala, yaitu pensucian atau penyucian ya Allah Subhanahu wa taala dari semua min kulli aibin wa naqsin. Itu dari semua apa? Semua aib ya dan naksin dan semua kekurangan. Ya, kemudian di antara pembahasan penting dalam surat Al-A'la bahwasanya dalam surat Al-A'la terdapat iqamatul adillah. Itu penetapan dalil ala wahdaniyatillahi subhanah. Itu penetapan dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan dalam surat Al-A'la imtinanullahi ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ta'yiduhu wa tathbituhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat imtinan. Jadi imtinan itu adalah apa? Pemberian nikmat. Imtinan dari imtanna yamtannu, ya pemberian nikmat
ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, dan penetapannya yaitu dikuatkan, dikokohkan. Ya, kemudian di antara pembahasan dalam surat Al-A'la itu adalah penyebutan orang-orang yang dzikrul muntafi'ina bidzikra. Itu penyebutan tentang orang-orang yang bisa mengambil faedah dengan apa? Peringatan. Ya, fadzakir, ya, maka ingatkanlah, ya, apabila apa? Fa inna fa'atid dzikra. Ya, apabila dzikir itu, peringatan itu akan mendatangkan manfaat. Ya, dan juga keadaan orang yang apa? Orang yang waman yu'rid anha wa masiruhu. Yaitu orang yang berpaling dari peringatan, wa masiruhu, dan tempat kembalinya. Tempat kembalinya di mana? Itu orang kafir yang menolak peringatan, tempat kembalinya adalah di neraka. Iya. Kemudian ya nanti terdapat juga penyebutan tentang dzikru ba'di ma fi suhfi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Itu penyebutan sebagian dari apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan juga Musa alaihi salam. Ya, karena di akhir dari surat ya terdapat penyebutan bahwasanya mengingatkan ya tentang kehidupan dunia, sejatinya kehidupan dunia, ya, dan kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ini juga sudah ada pada kitab-kitab sebelum ya Al-Qur'an, yaitu suhuf ya yang ya telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Dan juga ya bahwasanya ya dalam surat Al-A'la sebagaimana disebutkan dalam mukhtasar ya fi tafsiril Quran, itu adalah tadhkirun nafs bil hayati al-ukhrawiyah. Ya, tadhkirun nafs yaitu mengingatkan jiwa ini akan kehidupan al-ukhrawiyah. Itu akan kehidupan ukhrawiyah. Apa kehidupan ukhrawiyah? Kehidupan akhirat. Ya. Al-ukhrawiyah wa takhlisuha. Ya, wa takhlisuha. Dan supaya seorang itu apa? Memurnikan ya dalam kehidupan akhirat, karena itu adalah sejatinya kehidupan kita. Ya, itu adalah sejatinya kehidupan kita minat ta'aluqat ya ad-dunyawiyah, dari ketergantungan terhadap perkara-perkara dunia. Ya, dari perkara-perkara itu apa? Dari ketergantungan terhadap dunia. Kemudian di antara faedah bahwasanya khasyatullah tab'atsu 'alal itti'ad. Bahwasanya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan seorang itu dalam mengambil itti'ad. Apa itti'ad? Itti'adha yatta'idhu. Apa? Mengambil nasihat, ya, mengambil ya wejangan, ya. Itu mengambil ya nasihat dan mengambil wejangan. Ya, ini diantara ya faedah-faedah yang terdapat dalam surat Al-A'la. Kemudian kita akan baca ya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, ya tafsir surah yaitu Sabbih. Ya, di sana ada yang mengatakan surat Sabbih. Ya, Sabbih. Ya, itu makanya di situ disebut apa? Sabbih. Kan sabbihi. Ya, sabbihi. Ya, itu ada yang mengatakan juga seperti itu. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadammin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensucikannya atau menyucikannya, ya, yang terkandung di dalamnya adalah dengan lidzikrihi. Itu supaya apa? Menyebutnya. Ya, supaya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ibadatihi, dan juga terkandung di dalamnya adalah ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' li jalalihi, dan juga terkandung dalamnya apa? Supaya tunduk ya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jalal ya keagungan Allah Subhanahu wa taala.
wal istiqanah li adzamatihi, dan supaya apa? Istiqanah, merendahkan diri, ya, itu apa? Yaitu dengan apa? Merendahkan diri, dzul, yaitu dengan merendahkan diri. Khudu ini juga semakna li adzamatihi, ya, terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna tasbihan, dan supaya itu adalah merupakan apa? Tasbih. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu supaya apa? Itu adalah ya berupa tasbih yang yaliku bi adzamatillahi taala. Itu berkaitan yang layak akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya apa? Bi antudkara asmauhul husna. Ya, supaya disebut ya nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang indah, al-aliyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Ala kulli ismin bi ma'naha, itu al-hasan al-azim. Ya, atas semua nama yang maknanya itu apa? Yang memiliki makna yaitu keindahan yang sangat agung, kebaikan yang sangat agung. Kemudian watudkara af'aluhu. Ini disebutkan apa? Nama-namanya Allah. Kemudian apa? Dan juga disebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, allati minha, yang darinya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu annahu khalaqal makhluqat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan makhlukat, yaitu semua makhluk, fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Menyempurnakan ya penciptaannya. Ai atqanaha, yaitu apa? Mutkin, ya kokoh ya dalam penciptaan. Ya kokoh dan kuat dalam penciptaan. Wa asana ya khalqaha, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, itu sangat bagus ya dalam penciptaannya. Ya, mungkin kokoh kuat. Walladzi qaddara, yang Allah Subhanahu wa taala ya qaddara, itu tadi menentukan ya kadar masing-masing, takdiran ya kadar-kadarnya. Kemudian apa? Tatba'ahu, kemudian apa? Mengikutinya apa? Semua yang ditakdirkan. Ya, semua yang apa? Yang dikadarkan, ditentukan masing-masingnya, fahada. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk ila dzalika, ya kepada yang demikian itu semua apa? Semua makhlukat. Itu semua makhluk. Ya, semua makhluk. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah taala wa hadhil hidayah amah. Maka ini adalah merupakan petunjuk yang al-amah, ya yang umum. Allati matmunuha, yang kandungannya annahu hada kulla makhlukin limaslahatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan petunjuk semua makhluk ya untuk maslahatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala apa? Ya di situ apa? Disebutkan di dalamnya ya, dan juga disebutkan di dalamnya apa? Ya ni'amahu. Ni'amuhu ad-dunyawiyah. Ya, nikmat-nikmatnya ya yang terkait dengan nikmat dunia, terkait dengan nikmat-nikmat dunia, terkait dengan urusan-urusan dunia. Walihada qala fiha walladzi akhrajal mar'a. Ya, dan dia yang telah ya menurunkan, ya telah mengeluarkan al-mar'a. Ya, al-mar'a tadi apa? Rerumputan atau tempat-tempat untuk merumput. Ya, tempat-tempat apabila seorang itu memiliki binatang ternak, kemudian dia bisa membawanya ke tempat tersebut untuk apa? Untuk merumput, yaitu untuk ya memberikan makan binatang ternaknya. Ya, anzala minas sama ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Fa ambata bihi anwa'an nabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menumbuhkan dengannya, dengan air tersebut, dari macam-macam tumbuhan. Ya, dan juga apa? Ya wal usb. Ya al-kathir. Itu apa? Rerumputan yang banyak. Ya. Farata'a fihan nas, maka manusia ya di dalam nikmat yang banyak tersebut ya mereka apa? Farata'a, yaitu bergembira. Ya, bersukaria. Ya, dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari apa? Banyaknya rerumputan. Wal bahaim, dan juga hewan-hewan ternak. Ya, dan juga wa kullu hayawan, dan semua hewan.
ya itu ya merasa senang ya akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan ya kepada mereka. Ya tsumma ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyabab. Kemudian setelah itu, setelah apa? Ya sempurna apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan atau takdirkan untuknya dari syabab. Ya, itu sabab itu apa? Maksudnya di sini adalah apa? Tumbuhnya. Yaitu ketika apa? Di saat apa? Puncaknya dalam tumbuh. Ya, puncaknya dalam pertumbuhan. Ya, masa muda adalah masa kuat-kuatnya. Ya, ketika seperti itu, kemudian ya alwa nabatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya apa? Menjadikan kering. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau rumput itu setelah apa? Menghijau ya di masanya, kemudian lama-kelamaan akan apa? Akan mengering, ya, akan kering dan akan ya kalau yang disebutkan tadi bahwasanya apa? Ya akan menghitam atau akan berubah. Ya, bahwasanya rumput-rumput itu akan apa? Akan berubah. Ya, akan menjadi berubah. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala ya jadikan rumput itu apa? Menghijau, kemudian jadikan kering kehitam-hitaman. Yaitu faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan rumput-rumput itu kemudian apa? Menjadi ya kering kehitam-hitaman. Ini. Kemudian wasawwaha usbuhu. Kemudian apa? Ya menjadi ya kering. Ya, ini akan menjadi berubah. Ya, yabis. Ya, yabisa. Itu bermakna apa? Rumput-rumputnya itu akan menjadi kering. Ya, akan menjadi kering. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, yaitu aswad, itu menjadi kehitam-hitaman. Ai ja'alahu hashiman ramima. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Hashiman. Itu akan menjadi kering, kemudian apa? Ya ramiman. Itu akan menjadi apa? Bahkan akan menjadi apa? Abu. Yaitu ketika dibakar, kering dibakar, kemudian akan menjadi apa? Ya ramim, yaitu akan menjadi abu, karena ya setelah hitam kemudian dibakar, ya kemudian akan menjadi abu. Maka di sini apa? Disebutkan wa yudkaru fiha ya ni'amuhu ad-diniyah. Kemudian juga disebutkan ini terkait dengan nikmat dunia. Kemudian disebutkan di dalamnya juga adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ad-diniyah. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan agama, ya, yang terkait dengan nikmat-nikmat agama. Walihada amtanallahu bi asliha ya wa mansaiha. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan nikmat ya dengan apa? Dengan asalnya, dengan pokoknya dan apa? Tempat tumbuhnya. Ya, dengan asalnya, dengan asal pondasinya ya, dan sumbernya yaitu adalah Al-Qur'an, dan ini adalah nikmat terkait dengan apa? Dengan agama. Ya, terkait dengan nikmat agama, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Sanuqri'uka fala tansa." Itu sanuqri'uka, yaitu kami Allah Subhanahu wa taala akan membacakan padamu wahai Muhammad, yang membacakan padamu Muhammad, fala tansa. Ya, dan engkau tidak akan lupa. Ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengajari kepada Nabi Muhammad ya apa yang diwahyukan, ma'auhayna ilaika minal kitab. Ya, apa yang ya kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu dari Al-Qur'an. Kemudian apa? Wa nuwa'ihi qalbak. Kemudian kami akan apa? Menjaganya di dalam hatimu. Ya, bahwasanya apa? Tau'iyah. Ya, itu akan memberikan penjagaan ya Al-Qur'an ini ya pada hatimu, yaitu akan tertancap, supaya tertancap di hati Rasulullah SAW. Fala tansa minhu syai'a, sehingga engkau tidak akan lupa darinya sedikit pun. Ya, maka di sini adalah wa hadhi bisyaratun kabiratun minallah li abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ini adalah merupakan ya kabar gembira. Ya, kabar gembira yang agung dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya, kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annallah ya sayuallimuh, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarinya,
ilman la yang sah, yaitu suatu ilmu yang apa? Dia tidak akan lupa dari ilmu tersebut. Ya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, namanya orang ya mesti ada lupanya. Ya, ada kekurangannya. Ya, illa masya Allah mimma iktadat hikmatuhu, ya, dari apa yang menuntut hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ayyungsikahu limaslahatin balighah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya terdapat kelupaan ya dari apa yang beliau telah hafal sebelumnya ya atau diajarkan sebelumnya karena adanya maslahah balighah, ya, adanya maslahah yang sangat dalam, ya, sangat agung. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah lupa ketika ketika dalam sholat. Ya, sehingga ya aku siroti sholat, ya, pernah kan? Ya, apakah sholat itu dikosor ketika ya, Dzul Yadain, yaitu seorang yang tangannya panjang datang, ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku siroti sholat, ya, kemudian ya Rasulullah SAW bertanya pada sahabat yang lainnya, ya apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ya, kemudian benar. Kemudian beliau menambah 2 rakaat, ya, kemudian sujud sahwi setelah salam. Itu diantara ya namanya lupa, ya, ini juga ya sebagaimana ya manusia, ya sebagaimana manusia yang lain, ya beliau ada lupanya, ya, kemudian diingatkan. Kemudian ya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang jahar, yaitu yang tampak, wa ma yakhfa, dan juga apa yang tersembunyi. Dan apa saja yang tersembunyi. Ya, wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang membuat baik hamba-hambanya. Ya, yaitu falidzalika yusra'u ma arad, yaitu disyariatkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan menurut kehendak kita tetapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu menghendakinya. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan padamu lil yusra. Ya, itu kepada kemudahan. Maka wa hadhi aidan bisyaratun kabiratun. Maka ini juga adalah merupakan kabar gembira yang sangat agung. Bahwasanya Allah yuyassir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil yusra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada Rasulnya lil yusra untuk mendapatkan kemudahan fi jami'i umuri, itu pada semua urusan-urusannya, ya, pada semua urusan-urusannya. Wa yaj'alu syar'ahu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan syar'ahu, yaitu syariatnya, wa dinahu yusran, ya, itu, dan agamanya itu adalah mudah, ya, dan agamanya itu adalah mudah. Sebagaimana sabdanya alaihi salatu wasalam, siapa yang ingat? Inna hadzal din yusr. Ya, sungguhnya agama ini adalah mudah. Ya, sungguhnya agama ini adalah mudah. Ya, inna hadzal din atau inna din dalam riwayat Imam Bukhari, inna dina yusrun. Walan yusaddad din ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa basyiru. Kemudian ya, wasta'inu bil ghadwa wa rauhah wa syai'in minal durjah. Ya, bahasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya agama itu mudah. Ya, dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan. Ya, maka dia akan semakin berat dan kesulitan. Maka ya berlakulah lurus kalian. Ya, dan juga mendekatlah, yaitu mendekatlah kepada kebenaran dan berilah kabar gembira, ya, dan mintalah tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ya awal pagi, dan juga itu ketika ketika malam, dan ya suatu dari bagian malam, yaitu di waktu setelah duhur, dan juga syai'un minad duljah, yaitu di waktu malam. Ini bahwasanya agama itu ya terdapat kemudahan. Jadi tidaklah seorang itu mempersulit dirinya, melainkan akan dikalahkan, bahkan itu akan menjadi ya terasa sulit terus bagi dirinya. Ya. Kemudian
Fadzakir, maka berilah peringatan, bisyar'illah, berilah peringatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Wa ayati, yaitu dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, in nafa'atid dzikra, itu apabila ya dzikra itu apa? Ya, mendatangkan manfaat untuk mereka. Yaitu apa? Maksudnya adalah madamatid dzikra, selama dzikra itu makbulah. Ya, madamatid dzikra makbulatan. Ya, selama apa? Dzikra itu makbulatan, itu bisa diterima. Wal mau'idatu masmu'atan, ya, dan mau'idatu itu masmu'atan, ya. Apa i'rabnya dzikra? Madamati dzikra. Isimnya dama, ya. Kemudian makbulatan khobarnya kan? Ya, kemudian apa? Wal mau'idata, yaitu wal mau'idatu diatofkan ke dzikra. Masmu'atan itu khobarnya, ya, madama juga, madamat, ya, sawa'un hasala minadz dzikra, ya, semua maksud au ya ba'dah, ya, ataukah sebagiannya saja, sama saja, hasala minadz dzikra jami'ul maksud atau sebagiannya saja, itu sama saja, ya. Apakah nasihat tersebut bisa diterima seluruhnya ataupun hanya sebagiannya. Jadi apa? Yang penting apa? Seorang itu menyampaikan, ya, menyampaikan dari apa yang diwajibkan, yang bisa dia sampaikan dari ilmu, dari peringatan, ya. Apabila itu apa? Diambil, maka itu adalah yang akan mendatangkan manfaat. Dan apabila seorang itu apa? Berpaling, maka sebagaimana nanti ayat yang setelahnya. Kemudian wa mafhumul ayah, dan mafhum yang dipahami, ya, dari ayat ini, ya, dari makna yang tersirat. Kan makna ada apa? Tersurat dengan tersirat kan. Jadi kalau lafadz itu kan ada yang tampak, itu yang lafadz yang terlafadz, malfud. Kemudian mafhum ini yang apa? Yang tidak dilafadkan, maksudnya tersirat. Kan kita dalam bahasa Indonesia kan ada tersurat dan tersirat kan. Ya, tersirat itu mafhum. Ya, kalau tersurat itu malfud, itu yang terlafadkan. Maka makna yang tersirat dari ayat, ya, annahu, bahwasannya illam tanfa, ya, adzikra, apabila peringatan tersebut tidak berfaedah, ya, di mana bi an kana at-tadhkir yazidu fisyarr, bahwasanya apa? Peringatan tersebut ternyata malah menambah keburukan, atau yang kusminal khair, atau mengurangi kebaikan, lam takun adzikra ma'muran biha. Maka di sini apa? Adzikra tidaklah apa? Diperintahkan dengannya, bal manhiyan anha. Ini apabila diketahui, kalau dikasih peringatan ternyata apa? Malah membangkang, ya, bertambah keburukan, ya, malah menghina kebenaran dan merendahkan kebaikan, ya, maka di sini apa? Ya, lam takun adzikra ma'muran biha. Itu adzikra atau peringatan itu tidak diperintahkan dengannya. Bahkan apa? Manhiyan anha. Fadzikra yang qasimun nas fiha qismain. Maka peringatan itu, manusia itu terbagi menjadi dua. Yaitu orang yang muntafiun, ya, orang-orang yang bisa mengambil peringatan, ya, mengambil nasihat, ya, dan orang-orang yang wa ghairu muntafiin, dan orang-orang yang tidak bisa mengambil, ya, dalam nasihat. Ya, sudah diberi nasihat terus ternyata apa? Malah semakin bangkang, membantah, ya, mengingkari, mengkufuri dan yang semisalnya. Ya, bagaimana kalau antum melihat, ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, menyeru kaumnya, ya, alaf ila khamsina sanah, yaitu berapa? 950 tahun. Ya, menyeru kaumnya, akan tapi malah semakin, ya, menjadi-jadi, ya, semakin kufur. Ya, akhirnya minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, diberikan azab, dan akhirnya apa? Diazablah mereka. Ya, begitu pula, ya, para rasul yang lainnya, ketika manfaatnya tidak bisa diharapkan dari kaumnya,
Ya, akhirnya mereka pun diazab. Kemudian fa ammal muntafi'un faqad dzakarahum biqaulihi. Adapun orang-orang yang bisa mengambil manfaat, yaitu mengambil manfaat dari peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka dengan firman-Nya, sayadzakkaru may yasha. Maka akan mengambil manfaat ya orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa mengambil manfaat. Ya, fa inna khasyatallahi taala, karena sungguhnya fa inna khasyatallahi taala, ya, karena sungguhnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sayujaziyahu, akan memberikan balasan ya kepadanya ala a'malihi, atas amalan-amalannya, tujibu lil abdi, itu mengharuskan bagi seorang hamba itu al-inkifaf anil ma'asi. Kalau orang itu bisa mengambil faedah, maka ini mengharuskan bahwasanya seorang hamba itu akan menahan dirinya dari anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Dan tentunya dia akan berusaha wasa fil khairat, dan dia akan berupaya dan berusaha dalam kebaikan. Dia akan berhenti dari keburukan, al-inkifaf anil ma'asi wasa'ya fil khairat, yaitu al-inkifaf anil ma'asi wasa'ya fil khairat. Dia akan menahan dirinya dari perbuatan maksiat dan juga akan mengupayakan dalam kebaikan-kebaikan. Wa amma ghairul muntafi'in, adapun orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan peringatan, fadzakarahum biqaulihi, maka Allah pun juga telah menyebutkan mereka dengan firman-Nya, wa yatajannabu al-asqa, maka orang-orang yang celaka, itu orang-orang kafir, maka akan menjauh, akan meninggalkan, akan menjauh dari peringatan, akan menjauh dari peringatan. Alladzi yaslan narul kubra, yang dia akan masuk ke dalam al-kubra, yaitu akan masuk ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang celaka, yaitu al-asqa, orang yang celaka, orang kafir, maka akan menjauhi nasihat, berpaling dari nasihat. Kemudian yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, akan masuk ke dalamnya. Wahia an-naru al-muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Allati tattali walal afidah, yang panasnya itu sampai ke dalam hati. Antum bayangkan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika mengena kepada tubuh ini, misalnya mengena pada tangan misalnya. Kemudian ternyata panasnya itu sampai masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam, alal afidah, itu ke dalam hati. Allati tattali walal afidah thumma la yamutu fiha wa la yahya. Antum bayangkan bagaimana seorang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan, dia la yamutu fiha. Dia tidak mati di dalam api neraka. Di dalam neraka mereka tidak mati, wala yahya, dan juga tidak hidup. Bagaimana? Itu seorang itu disiksa terus-menerus, yaitu yu'adzab adzaban alima. Yu'adzab, yaitu dia diadab dengan adab yang sangat menyakitkan. Dengan adab yang sangat menyakitkan, aliman, itu sangat membuatnya sakit. Min ghairi rahah, enggak bisa beristirahat, wala istiraha, enggak bisa istirahat, enggak bisa ngambil rohah. Kalau kita mungkin kerja itu pun seorang masih bisa bisa ngambil istirahat. Seorang yang belajar, pagi belajar, siang bisa ngambil istirahat. Bagaimana dengan adab yang seorang itu tidak bisa mengambil rohah, itu tidak bisa mengambil ketenangan, tidak bisa mengambil istirahat, nggak bisa istirahat karena adabnya terus menerus.
Karena azabnya terus-menerus menimpanya. Hatta innahum yatamannawnal maut. Sehingga mereka, itu orang-orang kafir, orang-orang yang masuk dalam neraka, mereka apa? Yatamannaul maut. Mereka apa? Apa tamannau? Yaitu berangan-angan. Ya, mereka ini berangan-angan yaitu supaya dimatikan. Ya, supaya mati saja. Tetapi apa? Fala yahsul lahum. Ini pun tidak terjadi untuk mereka. Jadi kematian itu apa? Tidak terjadi untuk mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengisahkan tentang orang-orang kafir, ya, dalam surat Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, lahum naru jahannam. Ini di ayat yang sebelumnya. Jadi sebelum lam la yuqadda alaihim itu ada, ya, lafadznya apa? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Ya, dan orang-orang yang kafir bagi mereka adalah neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Tidaklah diputuskan untuk mereka, ya, fayamutu kemudian mereka itu mati, tidak. Ya, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan juga tidaklah diringankan, ya, untuk mereka dari azabnya. Ya, ini balasan bagi orang kafir yang apa? Yang mereka apa? Menolak, ya, tidak bisa mengambil manfaat dengan adanya peringatan. Maka apa? Minta mati, enggak dikasih mati. Ya, tidak ada rohah, tidak ada ketenangan, tidak ada rohah itu tenang. Ya, bisa seorang itu lapang. Kemudian apa? Ya, tidak ada istirahat. Ya, istirahat enggak ada. Ya, enggak ada seperti kalau seorang mungkin diazab, ya, dihukum di dunia, ini masih ada apa? Nanti disiksa lagi di waktu yang lain. Tetapi di akhirat, ya, seorang diazab di akhirat dalam keadaan dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengambil manfaat dari adanya nasihat, adanya peringatan, la yuqda alaihim fayamutu. Tidaklah diputuskan untuk mereka, ya, lalu mereka ini mati. Dan juga tidak pula mereka ini apa? Diringankan dari mereka itu dari azab neraka. Ya, dari azab neraka. Sebenarnya waktunya masih, ya, cukup, masih ada, ya, beberapa waktu. Tapi enggak apa, kita baca, insyaallah kalau kita enggak apa, ini waktunya, qad aflaha man tazakka. Sebetulnya kita cuma sampai sini kan tadi kan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang apa? Tazakka. Ya, itu orang-orang yang apa? Menyucikan diri mereka dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu qad faza wa rabiha. Ya, dan sungguh telah apa? Faza wa rabiha. Ya, timbangannya fa'ila kan? Wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqaha minasyirk wa dzulm wa masawi'il akhlaq. Ya, sungguh telah beruntung, ya, telah, ya, laba, mendapatkan laba. Faza dengan rabi aslinya sama. Ya, wa tahhara, ya, man tahhara nafsahu, yaitu orang-orang yang menyucikan dirinya, wa naqaha, dan membersihkannya, minasyirik, dari kesyirikan, wa dzulm, dan kedzaliman, wa masawi'il akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian yaitu adalah orang yang ittasafa bi dzikrillah. Ya, yaitu yang bersifat, ya, terhadap zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wan sabagha bihi qalbu, dan hatinya itu telah apa? Tercelup, ya, dengan apa? Dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati dengan zikir itu telah, ya, menyatu, telah tercelup pada dirinya, fa aujaba lahu dzalikal amal. Maka mengharuskan baginya akan yang demikian itu apa? Al amal bima yurdillah. Itu kepada amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ridho. Ya, khususan as-shalah. Itu lebih khusus adalah shalah. Allati hiya mizanul iman. Yang itu, salat itu adalah merupakan mizanul iman, yaitu timbangan dalam keimanan. Ya, maka fahada ma'nal ayah al-karimah. Maka ini adalah
makna ayat yang mulia. Ya, makna ayat yang mulia. Wa amma man fassara qaulahu ya tazakka, adapun orang yang atau ulama yang menafsirkan ya dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tazakka itu bermakna akhraja zakatal fitr. Jadi di sana ada yang menafsirkan tazakka ini apa? Yaitu mengeluarkan zakat fitr. Ya, wa dzakara asma rabbihi ya fasalla. Kemudian apa? Dia mengingat ya nama Rabbnya fasalla, kemudian salat, yaitu annau salat ya annau salatul id, yaitu bahasanya itu adalah salat id. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafadz ya, maka sungguhnya walaupun itu masuk pada lafadz ya, dan juga apa? Wa ba'di juz'iyatihi, dan sebagian dari bagian-bagiannya falaisa huwal ma'na wahdah, maka ini bukanlah ya makna ya itu saja, itu ada makna yang lain. Jadi bisa ada makna-makna yang lainnya. Bisa dipahami kan? Kemudian kita selesaikan saja berarti. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih apa? Mendahulukan dari kehidupan dunia. Yaitu qaddimunaha alal akhirah, yaitu kalian apa? Lebih mendahulukannya di atas akhirat. Wa tahtaruna na'imaha ya, dan kalian apa? Ya, memilihnya, lebih memilihnya kenikmatannya, yang kenikmatan dunia itu apa? Munaghas, mukaddar, azail, yang sifatnya apa? Mesti kenikmatan dunia itu ada kotorannya. Ada sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang kurang darinya. Ada sesuatu yang akan hilang darinya. Ya, ini yang lebih kalian depankan alal akhirah ya, di atas kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Kemudian dikatakan walal akhiratu khairu minad dunya ya, maka akhirat itu walal akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah lebih baik daripada ya kenikmatan dunia. Fi kulli wasfin matlub ya, pada semua ya wasaf, pada sifat-sifat yang ya dituntut ya, yang diminta. Kemudian apa? Wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal. Dikauniha, kan akhirat itu adalah darul khuldin wa baqain, dan juga akhirat itu adalah lebih kekal karena akhirat itu adalah merupakan kampung atau rumah kekekalan ya, dan rumah keabadian. Wa sofa ya, dan juga apa? Rumah yang suci, yang bersih, yang apa? Yang putih. Ya, berbeda dengan dunia. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya senikmat apapun di dunia mesti saja ada kekurangannya. Mesti saja ada apa? Ada kotornya. Bisa dipahami. Kehidupan di dunia ini adalah walaupun seorang itu menikmati dengan kenikmatan yang sangat mewah, ya, sangat indah, akan tapi tetap saja ada ya kekurangannya, tetap saja ada apa? Kotornya, ya, tetap saja ada kotornya. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Wa dunya, untuk perhatikan di sini, wa dunya daru fana, dan dunia itu adalah ya kampung yang akan rusak, ya, kampung yang akan apa? Negeri yang akan rusak. Fal mu'min al-akil, untuk perhatikan faedah dari kalam beliau rahimahullah taala, fal mu'min al-akil, seorang yang beriman, al-akil, yang berakal, la yahtar al-arda, maka tidaklah dia memilih al-arda, itu apa? Yang lebih buruk, ya, rodi, ya, rodi itu apa? Yang lebih buruk, ya, alal ajwad, atas yang lebih baik, ya. Jadi rodi itu apa? Dengan lawannya adalah jayyid, ya. Kalau ya ajwad itu apa? Isim tafdil, ya, ajwad itu yang lebih baik. Ya, kalau arda itu isim tafdil dari rodi. Ya, maka seorang yang berakal, mukmin yang berakal, tidaklah dia memilih yang buruk, yang lebih buruk dari yang lebih baik. Wala yabi'u laddata sa'ah, dia tidak akan apa? Menjual kelezatan sesaat ya, dengan apa? Dengan meninggalkan ya apa? Dengan meninggalkan bitarhatil abad, yaitu kenikmatan, keenakan yang apa? Kekal abadi. Ya, kenikmatan yang kekal abadi. Maka fahubbud dunya, ini faedah juga dari beliau. Fahubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah ra'su kulli khati'ah. Maka mencintai dunia
ya, wa itharuha, dan lebih mendahulukan dunia ya atas akhirat, itu adalah apa? Pokok semua kesalahan. Ra'su kulli khati'ah. Jadi lebih mengutamakan kehidupan dunia dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka itulah pokok semua kesalahan. Kenapa? Karena kehidupan seorang yang sungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Ya, kehidupan sungguhnya itu adalah kehidupan ya akhirat. Ya, karena orang yang hidup di dunia itu mesti ada kekurangannya, ada kotorannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menukilkan ya dari perkataan syair, ya, fa yaumun alaina wa yaumun lana. Ya, bisa jadi hari ini alaina, yaitu tidak mengenakkan kita, ya, merugikan kita atau kita merasa tidak enak, ya, wa yaumun lana, dan hari yang lain bahasanya itu akan menguntungkan kita, ya, wa yaumun nusa'u, dan satu hari kita itu bisa dihinakan, dijelekkan dan yang semisalnya, wa yaumun nusaru, dan satu hari kita akan dibahagiakan, kita akan disenangkan. Ini kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia. Ini perkataan syair Wa yaumun alaina wa yaumun lana. Satu hari itu kita tidak senang, kita merasa sedih, kita merasa gundah dan yang semisalnya. Wa yaumun lana, dan satu hari lain ya itu akan menguntungkan kita, bahasanya kita akan senang. Wa yaumun nusa'u, ya, dan suatu hari kita itu akan dijelekkan, dihinakan dan yang semisalnya. Wa yauman nusaru, dan suatu hari kita akan dibahagiakan. Ya, ini perkataan syair. Dan juga di antara yang disebutkan juga perkataan syair, ya, thamaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajriya alai thamaniyah. Ya, thamaniyah itu ada 8 hal. Ya, ada dalam 8 hal la budda minha alal fata. Itu mesti terjadi pada alal fata, maksudnya pada seorang hamba. Ya, wala budda an tajriya alai thamaniyah, dan mesti ya pada diri seorang hamba itu akan terjadi thamaniyah. Ya, dari 8 hal ini untuk catat, yaitu sururun wa hammun, yaitu adanya senang dan juga adanya duka. Wajtima'un wa furqatun, adanya seorang itu berkumpul dan juga adanya seorang itu berpisah. Ini kehidupan dunia. Bahwasanya ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kesenangan, ada gundah gulana. Wastima'un wa furqatun. Enggak selamanya seorang itu akan berkumpul. Untuk sekarang kita berkumpul di sini, besok kita enggak tahu ternyata kita sudah berpisah. Ya, wastima'un wa furqatun. Kemudian wa yusrun wa usrun. Di dunia ini mesti ada kemudahan dan juga ada kesusahan, ada kesulitan. Tsumma sukmun wa afiyah. Kemudian yang ke-6, ke-7 dan ke-8, tsumma sukmun wa afiyah. Kemudian sakit dan juga sehat. Ini kejadian yang terjadi di dunia. Mesti berputar dari 8 hal ini. Kalau enggak senang, sedih. Kalau enggak berkumpul, berpisah. Kalau enggak senang, susah. Kemudian kalau enggak sakit, sehat. Ya, keadaan itu enggak terus kemudian ya, enak-enak saja. Ya, bahkan ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ta'ammal halaka fid dunya. Perhatikan keadaanmu di dunia. Ya, tajidu annahu la yamuru bika waqtun, bahwasanya tidaklah melewati darimu ya suatu waktun wa yakunu safhu fihi daiman. Kemudian ya, kehidupan dunia itu menjadi putih bersih terus. Ya, seakan-akan enggak ada ya rasa sedih dan semisalnya, enggak ada kegundahan. Ya, balla budda min kadarin. Bahkan mesti ada kotornya. Ya, kehidupan di dunia itu mesti ada ada kotornya. Enggak mungkin kemudian seorang itu kemudian lurus-lurus saja. Mesti ada ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Makanya batil kal ayam nudawiluha bainan nas. Ya, kita ya melihat bahasanya di sana ada ya Allah Subhanahu wa taala putarkan. Ya, kadang seorang itu di atas, kadang seorang itu di bawah. Ya, kalau kita belajar pada sejarah, ya maka kita akan tahu ya ternyata dalam sejarah itu ada faedah yang besar. Bahwasanya seorang dahulu terjadi ya seperti ini, ya kejadian yang ngeri sampai misalnya banyak orang yang meninggal ini dan itu. Ya, maka dengan apa yang kita rasakan di dunia ini tidak kemudian kehidupan ini menjadikan
ya hal yang lebih kita utamakan, lebih ya kita dahulukan. Karena apa? Kehidupan dunia itu mesti apa? Wala yakunu surur daiman. Enggak mesti kemudian senang selama-lamanya. Bal labudda min huzn. Bahkan mesti ada sedihnya. Wala takunu rohah daiman. Dan enggak mesti rohah, tenang terus-terusnya. Bal labudda min ta'abin. Bahkan mesti ada capeknya. Fad dunya ya alas minha, yaitu dunia. Dunia itu ya dunia rendah, ya suatu yang rendah. Jadi enggak kemudian apa? Mulus-mulus saja, ya lancar-lancar saja sebagaimana yang kita ya rasakan dan kita apa? Ketahui. Maka inna hadzal madkur, ya maka ini yang disebutkan untuk kalian fi hadhihi surah al-mubarakah, pada surat yang mubarakah ini, minal awamir ya al-hasanah, dari perintah-perintah yang baik, wal ahbar al-mustahsanah, ya dan berita-berita yang baik, ya la fi suhufil ula. Ini juga sudah ada di suhufil ula, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Itu juga telah disebutkan peringatan, ya perintah. Ini telah disebutkan pada ya alladaini huma asraful mursalin. Yang keduanya ini Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah termasuk dari apa? Ya Rasul, ya utusan Allah yang mulia, ya siwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fahadi awamir bi kulli syariah, maka ini semua adalah perintah-perintah, maka ini adalah perintah-perintah dalam setiap syariat, ya likauniha aidatan, ya keberadaannya itu akan kembali kepada maslahat dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu ya maslahat wahia masaleh, itu adalah maslahat-maslahat fi kulli zamanin wa makan, itu di setiap waktu dan setiap tempat. Maka tamma tafsir surat Sabbih, ya sabbihi walillahil ham. Ya, kita cukupkan di sini. Ya, mudah-mudahan bisa diambil faedah darinya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.